Bab 1521. Nova juga terkejut dengan apa yang dikatakan Celeste. Dia menyaksikan Celeste tumbuh dewasa, jadi dia tahu betul temperamen Penatuaret. Celeste selalu sangat keras kepala, dan tak seorang pun dapat mengubah pikirannya tentang apapun yang diyakininya. Jadi, ketika Celeste mengatakan dia tidak akan menjelaskan dirinya kepada Nek, Nova tidak terus membujuknya. Dia tahu tidak ada gunanya mencoba. Penatuaret tidak mau mendengarkannya sama sekali, dan mustahil untuk mengubah pikirannya. Nova mungkin sebaiknya melakukannya sendiri. Meski begitu, Penatua Merah menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Nek saat ini. Menurut Nova, ini adalah keajaiban. Seseorang harus tahu bahwa sulit untuk mengubah karakter seseorang. Seperti kata pepatah, macan tutul tidak bisa mengubah belangnya. Terlebih lagi, Celeste telah hidup selama hampir 2000 tahun, dan semakin mustahil baginya untuk berubah. Terlebih lagi, dengan dukungan Sekte Iridescent dan 4 tetua terhormat di Saint Realm, Nek tidak akan berani melakukan apapun padanya. Jadi, apakah Penatuaret merendahkan dirinya dan meminta maaf demi David? Nova bertanya-tanya, apa latar belakang anak ini? Bagaimana dia bisa membuat Tetua Merah menanggung penghinaan ini untuk meminta maaf kepada Nek? Nova sekarang penasaran tentang identitas David. Setelah hari ini, dia ingin mengenal anak ini dengan baik dan melihat apa yang istimewanya tentang dia. Celeste menahan penghinaan itu. Setelah meminta maaf, awalnya dia mengira masalah hari ini akan selesai dan Nek akan mundur. David pun berhasil lolos dari ini. Asal David bisa bertahan hidup, ini semua akan sepadan. Namun, Celeste ditakdirkan untuk kecewa karena Nek tidak berniat melepaskan David. Dia berkata dengan senyum sinis, "Cek, Celeste, tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk meminta maaf sekarang? Apa menurutmu aku akan melepaskan David jika kau meminta maaf? Kau sangat naif. Semakin kau peduli padanya, semakin kecil kemungkinan aku akan melepaskannya. Aku akan membuatmu menyesali ini selama sisa hidupmu. Ini harga yang harus dibayar karena menghina seorang Saint. Nek, aku kan sudah minta maaf sama kamu, apalagi yang kamu mau?" Tanya Celeste sambil menggertakkan giginya. Dia juga mencari jalan keluar. Akan tetapi, seberapa keras pun dia memeras otak, dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Terlalu mudah bagi seorang prasain di Saint Realm untuk membunuh seorang Eternal Ruler Ranker. Sekalipun Celeste dan Nova, dua Sovereign Ranker, ingin melindungi David, mereka tidak akan punya kekuatan yang cukup. Kalau saja Nek tidak takut melukai Nova yang tiba-tiba muncul di hadapannya tadi, sehingga membuat para tetua terhormat dari Sekte Iridescent waspada, dia pasti sudah bisa menguasai David. Nasibnya sepenuhnya berada di tangan Nek. Sekarang, Nek sudah siap. Jelas tidak mungkin bagi Nova untuk menghentikan pihak lain sekarang. Baru saja dia berhasil membuat Nek lengah dan Nek takut menyakitinya, jadi dia pun mencapai tujuannya. Apa yang kuinginkan? Aku ingin David mati, dan aku ingin kau, Celeste, menyesali ini selamanya. Setelah Nek selesai berbicara, energi Saint Realm-nya meletus lagi. Oh tidak, Tetua Red, pergilah ke belakang dan lindungi David, teriak Nova. Meskipun dia tidak mengetahui identitas David secara pasti ada alasan bagi Penatuaret untuk melindungi anak ini sedemikian rupa, bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri yang menanggung penghinaan. Mungkin saja anak ini memiliki identitas khusus. Terlebih lagi, mereka berada di area VIP Sekte Iridescent, jadi mustahil bagi Nova untuk hanya menyaksikan Nek membunuh seseorang di sini. Kalau tidak, jika kabar ini tersebar, reputasi Sekte Iridescent juga akan rusak parah. Sebagai pimpinan, Nova tak bisa lepas dari kesalahan. Pada saat yang sama, puncak energi abadi Nova juga meledak. Seorang puncak abadi secara alami jauh lebih buruk daripada seorang Saint, dan perbedaan di antara mereka seperti danau dan laut. Akan tetapi, karena Nek tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, hal itu tetap berhasil, dan dia tidak sepenuhnya dikuasai. Bab 1522. Nova mengandalkan statusnya sebagai kepala Sekte Iridescent. Ia berani melakukan ini karena ia tahu Nek tidak berani menyakitinya. Setelah Celeste mendengar suara Nova,
dia mengulurkan tangannya dan meraih pakaian di dada David. Dia menariknya dengan kuat sementara kakinya mulai bergerak. Dalam sekejap, dia bertukar tempat dengan David dan menempatkan David di antara dirinya dan Nova. Energi seorang mendiang Sovereign Ranker alam abadi meledak dari tubuhnya. Dia dan Nova sekarang melindungi David di tengah. Saat itu, David bagaikan seekor semut lemah yang dilindungi oleh dua semut kuat. Nek seperti raksasa. Jika dia mengerahkan segenap tenaganya, ketiga semut itu akan terinjak-injak sampai mati hanya dengan satu kali injakan. Namun, untuk menghindari masalah, dia tidak ingin menyakiti Nova dan Celeste saat ini. Jika dia hanya ingin David mati, itu akan menjadi ujian kemampuan teknisnya. Bagaimana dia harus menghancurkan David, si semut kecil, tanpa menyakiti Celeste dan Nova. Saat dia berdiri di tengah, David merasakan dua energi besar mengejar bola energi yang sangat besar. Mereka akan menghancurkan bola energi itu lebih awal jika bola itu tidak mau bertarung langsung dengan mereka. David tahu bahwa target pihak lain adalah dirinya sendiri. Namun, saat ini, dia tidak punya pilihan. Bahkan dengan sistem kode curang, dia tidak dapat mengubah situasi saat ini. Dia bahkan tidak berani membuat gerakan fisik sedikit pun. Kalau saja Nek menemukan cacat sekecil apapun, David akan mati di sini juga. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan David sekarang adalah memusatkan kekuatan pikirannya pada beberapa bagian vitalnya untuk melindungi dirinya dan menghindari terbunuh hanya dengan satu pukulan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi sekarang. David tidak menyangka suatu hari dia akan dilindungi oleh dua wanita, dan dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sekarang, dia hanya bisa menunggu hasil pertarungan mereka. Jika Nek menang, dia akan mati. Jika Celeste menang, dia akan hidup. Perasaan tidak berdaya ini, di mana hidup dan matinya berada di tangan orang lain, sungguh mengerikan. David bersumpah dia tidak akan pernah ingin mengalami perasaan ini lagi dalam hidupnya. Betapa ia berharap dapat menghentakkan kakinya sekarang untuk memperlihatkan energi angkuhnya dan membiarkan energi tak terkalahkannya yang berkali-kali lipat lebih kuat dari milik Saint Nek meledak dari tubuhnya. Dia ingin membuat Nek merasakan kekuatannya, berlutut, memanggilnya ayah, dan memohon agar dia mengampuni nyawanya. Namun, dia tidak akan tergerak sama sekali. Setelah dia mengucapkan beberapa kata sok, dia bisa menamparkan Nek sampai mati di bawah tatapan mata Nek yang ketakutan. Membayangkan membunuh seorang suci dengan kedua tangannya sendiri sungguh menakjubkan. Sayang sekali dia hanya bisa memimpikannya sekarang. Jika dia ingin mencapainya, dia harus melewati bencana ini dengan selamat. Jika tidak, semuanya akan kembali ke nol. Seiring berjalannya waktu, David merasa bahwa Celeste dan Nova akan kehilangan kendali. Dia merasakan hawa dingin di kulit telanjangnya beberapa kali, yang berarti Nek hampir menyentuhnya. Begitu pihak lain bersentuhan dengannya, meski hanya kulit, tubuhnya tidak akan mampu menahan sedikit pun kekuatan seorang Saint. Bab 1523. Agak sulit bagi Nek untuk menghindari Nova dan Celeste dan membunuh David secara langsung. Dia hampir berhasil beberapa kali. Pada saat-saat itu, Celeste menghalanginya dengan tubuhnya sendiri. Karena itu, ia harus mengingat kembali kekuatannya. Celeste tidak bisa mati. Jika tidak, hal itu pasti akan membuat gurunya, Eira, waspada. Dia adalah Saint veteran kerajaan bintang. Dia mungkin telah melampaui tingkat pra orang suci dan menjadi orang suci sejati. Sekalipun lawan Nek masih seorang prasanto, dia mungkin sudah menjadi prasanto akhir atau puncak. Dia masih seorang prasanto pemula, jadi dia bukan lawannya. Terlebih lagi, Eira bukanlah satu-satunya orang suci di sekte warna-warni. Total ada 4 tetua Saint Realm yang memiliki reputasi baik. Bagaimana Nek akan menang? Bahkan jika Grandmaster Simmons yang sedang memulihkan diri dari keluarga Simmons dipanggil ke sini, dia juga tidak akan menjadi lawan mereka. Oleh karena itu, Nek sangat dibatasi. Perasaan memiliki banyak kekuatan tetapi hanya mampu menggunakan sedikit membuat Nek sangat tidak nyaman. Dia benar-benar ingin menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi dia tidak berani. Setelah gagal membuat kemajuan apapun, Nek juga mulai khawatir dalam hatinya. Tidak,
Ini tidak bisa terus berlanjut. Pelacur-pelacur itu yakin kalau aku tidak akan menyakiti mereka, jadi mereka terus menggunakan tubuh mereka untuk melindungi David. Saya harus memikirkan sesuatu. Neck mengambil keputusan dan langsung menyerbu David. Celeste dan Nova masih bergerak cepat untuk berada di depannya. Kali ini Neck tidak memilih menghindar. Saat dia mendekati mereka bertiga, dia memancarkan energinya lagi. Kali ini ditujukan kepada David dan kedua wanita tersebut. Celeste dan Nova menanggung bebannya. Mereka hanya merasakan suatu kekuatan dahsyat datang ke arah mereka, dan tenaga yang mereka keluarkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan dahsyat tersebut. Kemudian tubuh mereka terkena gelombang energi ini. Pier, keduanya memuntahkan darah secara bersamaan. Seketika, tubuh mereka meninggalkan tanah dan terbang ke udara. Hal yang sama terjadi pada David di belakang mereka. Tanpa perlindungan dari kedua orang ini, dia pun berakhir seperti dua orang di depannya dengan kekuatan kecilnya. Huff! Setelah memuntahkan seteguk darah, tubuhnya melayang ke udara tanpa sadar. Mereka bertiga terpental oleh energi ledakan milik Neck. Nova dan Celeste tidak menyangka Neck berani menyakiti mereka. Dia melukai kepala dan tetua sekte Iridescent. Ini bukan lagi sebuah provokasi. Dia secara langsung menyatakan perang. Neck pun tampil habis-habisan. Dia akan membunuh David terlebih dahulu dan baru memutuskan apa yang harus dilakukan kemudian. Kalau saja para tetua terhormat dari sekte Iridescent muncul, dia hanya akan meminta maaf kepada Nova dan Celeste ketika keadaan menjadi semakin buruk. Seorang Saint yang merendahkan dirinya untuk meminta maaf kepada dua orang abadi jelas merupakan bentuk penghormatan tertinggi. Dia yakin bahkan para tetua terhormat dari sekte Iridescent tidak akan menemukan kesalahan apapun dalam hal itu. Formasi trio itu hancur. Mereka semua terbang di udara. Ini berarti David tidak lagi berada di bawah perlindungan Nova dan Celeste. Neck tiba-tiba muncul di hadapan David saat ini. Dia menatap David dengan ekspresi muram. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya, David tidak berbeda dengan semut sebelumnya, dan ia dapat dihancurkan dengan jentikan jari Neck. Celeste dan Nova juga menyadari ada sesuatu yang salah. Namun saat itu, mereka berada di luar jangkauan dan mereka tidak dapat menyelamatkan David tepat waktu. Bab 1524. Nova mendesah pelan dalam hatinya. Dia telah melakukan yang terbaik. Terlalu sulit bagi dua Sovereign Ranker untuk menyelamatkan seseorang di hadapan Prasein. Jika lawan mengerahkan upaya sungguh-sungguh, mereka tidak akan mempunyai peluang untuk menang. Namun, karena Neck berani melakukan hal ini, keluarga Simmons harus bersiap menanggung murka sekte Iridescent. Nova adalah pimpinan sekte Iridescent, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Neck Sang Santo. Meskipun demikian, dia masih bisa memberi pelajaran pada keluarga Simmons. David, lari! Teriak Celeste, matanya yang merah darah terbelalak. Dia tahu bahwa David pasti akan mati jika dia menghadapi Neck. Tetapi sekarang dia tidak dapat berbuat apa-apa selain berteriak. Celeste sudah mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia memejamkan matanya dengan sedih, dan berkata dalam hati, "Maafkan aku, David. Aku telah membunuhmu. Jika aku tidak membawamu ke Star Kingdom, kau akan tetap menjadi penguasa di Bima Sakti dan bersenang-senang dengan pacar-pacar kecilmu. Tidak ada yang berani menentangmu di sana. Kau sangat berbakat dan memiliki petualangan yang menantang surga. Masa depan yang hebat sedang menunggumu, tetapi sangat disayangkan bahwa semuanya akan berakhir sekarang." Ia sudah mencantumkan Neck sebagai orang yang harus ia bunuh dalam hatinya. Sejak saat itu, tujuan hidupnya adalah membunuh Neck. Berapapun harganya, dia bersedia menerimanya. David mendengar raungan Celeste dan senyum pahit muncul di wajahnya. Berlari. Kemana aku akan lari sekarang saat aku berhadapan dengan seorang Saint? Aku tidak bisa lari, oke. David memandang Neck di depannya. Dia berbicara dengan pihak lain untuk pertama kalinya. Tidak ada dendam di antara kita, kan? Tanya David. Neck terdiam sesaat. Ia mengira David akan memohon belas kasihan, bukan mengajukan pertanyaan yang tidak ada artinya seperti itu. Ditambah lagi, David terlalu tenang saat menghadapi Neck dan kematian yang pasti. Hal ini membuat Neck kesal.
Yang diinginkannya adalah agar David berlutut dan memohon belas kasihan. Ia ingin David memohon agar ia melepaskannya. Tentu saja, bahkan jika David melakukan ini, dia tidak akan membiarkannya pergi. Neck hanya menikmati perasaan berada di atas. Dia ingin David mati kesakitan, bukannya menghilang dalam ketenangan. Kami tidak punya dendam, jawab Neck. Lalu mengapa kau ingin membunuhku? Tanya David lagi. Karena aku mau. Neck melanjutkan jawabannya. Mengapa kau ingin membunuhku dan bukannya orang lain? Aku ingin membunuhmu karena kau merusak pemandangan. Bisakah kamu membunuh siapapun yang kamu inginkan saat kamu menjadi orang suci? Ya, kamu bisa mengatakan itu. Begitu ya? Aku mengerti. Bagaimana kau ingin membunuhku? Silakan saja. Apakah kamu tidak akan memohon belas kasihan? Kali ini giliran Neck yang bertanya. Jika aku memohon belas kasihan, apakah kau akan membiarkanku pergi? Tanya David balik. Tidak, baiklah. Aku akan mati tidak peduli aku memohon atau tidak, jadi lebih baik jangan memohon. Saya tidak suka sikapmu. Ayolah. Kau ingin membunuhku dan aku masih harus bersikap sesuai keinginanmu. Apa kau sudah gila? Apa kau mau ke dokter? Apakah kau tahu siapa yang kau marahi? Tatapan mata Neck berubah dingin. Dia ingin membunuh David saat itu juga, tetapi dia tidak ingin David mati begitu saja. Tentu saja aku tahu. Aku ingin memarahimu. Namamu Neck, kan? Nama ini sangat mengerikan. Orang tuamu pasti bodoh, kan? Apakah mereka tolol? Kalau tidak, mengapa mereka memberimu nama yang berarti kaya akan kebijaksanaan? Ngomong-ngomong, apakah orang tuamu masih hidup? Kurasa mereka tidak ada di sini. Kalaupun masih hidup, mereka mungkin akan mati karena marah karena memiliki putra sepertimu. Lebih baik mati saja. David bicara sendiri, tetapi ekspresi Neck makin lama makin tidak menyenangkan. Dia ingin membunuh David. Dia ingin melakukannya sekarang. Segera. Pernyataan santai David berhasil menyulut amarah Neck, dan amarahnya hampir merusak otaknya. Bab 1525. Kau meminta kematian. Neck menggertakkan giginya dan mengucapkan kata demi kata. Pernyataan santai David membangkitkan kemarahan besar dalam hatinya. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali ada orang berbicara kepadanya seperti ini? Neck samar-samar ingat kejadian seperti ini dulu sekali. Akhirnya, dia menggunakan kekuatan keluarga Simmons untuk memusnahkan keluarga orang tersebut. Tak disangka setelah menjadi orang suci, ia kembali dihina oleh seekor semut. Hanya dengan menghancurkan tubuh David menjadi ribuan bagian dan mengubah tulang-tulangnya menjadi abu, amarah Neck yang meluap-luap dapat dipadamkan. Saat ini, dia hanya ingin membunuh David. Kemudian, dia akan menemukan keluarga David dan membasmi semua anggota keluarganya. Segala sesuatu yang lain berada di luar pertimbangannya. Neck mengulurkan tangan kanannya dan memegang puncak kepala David. Tidak, teriak Celeste. Namun, suaranya tidak menghentikan Neck. David memperhatikan saat sebuah tangan besar mendekatinya. Dia dapat melihat dengan jelas gerakan tangan besar itu dan lintasannya, tetapi tubuhnya tidak dapat menahannya. Ini mungkin penindasan terhadap alam. Lagi pula, perbedaan antara kedua pihak itu terlalu besar. Satu merupakan penguasa tingkat pemula alam abadi, sementara yang satu lagi merupakan prasanto alam suci. Kesenjangan besar ini hampir tidak dapat ditutupi oleh faktor lain. Dalam menghadapi kekuatan absolut, semua konspirasi menjadi sia-sia. Bahkan dengan kekuatan pikirannya sendiri, David hampir tidak dapat melihat pergerakan lawan dengan jelas. Tubuhnya pun tidak dapat bereaksi. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan tangan besar Neck mendekat sebelum mendarat di kepalanya. Aura kematian sedang turun. Pada saat ini, Neck hanya perlu mengeluarkan tenaga dengan tangannya dan seluruh kepala David akan hancur. Pada saat yang sama, energi Neck Saint Realm akan menyebar ke seluruh tubuh David, menghancurkan tubuhnya dan mencegahnya memperbaiki dirinya sendiri. Dengan cara ini, David akan terbunuh sepenuhnya. Namun, dalam menghadapi kematian, David luar biasa tenangnya. Sama sekali tidak ada kepanikan yang biasa ditunjukkan orang lain ketika mereka menghadapi kematian. Dia segera mengerahkan seluruh kekuatan pikirannya hingga batas maksimal,
lalu mengumpulkannya di atas kepalanya untuk melindunginya dari cengkeraman Nek. Hanya itu yang dapat ia lakukan saat ini. Bagaimana dengan melawan balik? David tidak memikirkannya sama sekali. Hal ini terjadi karena kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama sekali. Ia hanya bisa memperpanjang waktu semampunya dan selanjutnya menyerahkan segalanya pada takdir. Setelah Nek mencengkeram puncak kepala David, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum sinis. Pergilah ke neraka, semut. Ini hukuman yang akan kau dapatkan jika menyinggung seorang Saint. Bukan hanya kau yang akan mati, tetapi semua orang yang berhubungan denganmu akan mati. Aku akan membunuh seluruh keluargamu untuk meredakan kebencianku. Perkataan Nek bergema di ruangan itu. Hampir semua orang dapat meramalkan apa yang akan terjadi. Tengkorak David akan hancur, lalu tubuhnya akan hancur, dan akhirnya dia akan mati. Meskipun dia seorang abadi dan tubuhnya dapat memperbaiki dirinya sendiri, Nek tidak akan pernah memberi David kesempatan. David harus mati. Jangan, jangan, jangan. Celeste terus berteriak. Suaranya begitu tak berdaya dan sedih. Nova pun memejamkan matanya tak berdaya, tidak sanggup menyaksikan adegan berdarah yang akan terjadi selanjutnya. David menatap Nek dengan tenang. Tidak ada kepanikan atau ketakutan di wajahnya. Dia tampaknya telah menerima kematian. Semakin dia melakukan ini, semakin marah pula Nek. Mati. Nek mengerahkan tenaga dengan jari-jarinya untuk menghancurkan tengkorak David. Semua wanita lain di ruang tamu memejamkan mata mereka. Mereka tidak ingin melihat pemandangan berdarah seperti itu. Nek tiba-tiba mengeluarkan suara bingung. Dia mengerahkan segenap tenaganya, tetapi tetap tidak dapat menghancurkan kepala David. Bab 1526. Seolah-olah terhalang sesuatu. Bagaimana ini mungkin? Nek merupakan seorang prasanto, dan David hanyalah seorang penguasa ranker. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak sangat jauh. Bahkan 1% dari kekuatan Nek bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung David, apalagi 10%. Jika tersiar kabar tentang seorang prasanto yang gagal menghancurkan tengkorak seorang penguasa ranker dengan 10% kekuatannya, Nek pasti akan membuat banyak orang tertawa terbahak-bahak. Nek juga akan menjadi bahan tertawaan dan lelucon terbesar di Star Kingdom. Meski demikian, Nek menggunakan 10% kekuatannya tetapi David masih utuh. Hal yang mustahil telah terjadi. Ketika Nek mengeluarkan suara itu, wanita lain di ruangan itu juga membuka mata mereka. Apa yang mereka lihat bukanlah pemandangan berdarah yang mereka bayangkan. David dan Nek tetap pada posisi yang sama seperti saat mereka baru saja menutup mata. Apa yang sedang terjadi? Apakah Nek mengampuni David? Begitu ide ini muncul di benak mereka, ide itu langsung ditolak. Dilihat dari tindakan Nek tadi, mustahil baginya untuk mengampuni David. Lalu mengapa dia tidak membunuh David? Setiap orang memiliki pertanyaan ini dalam benaknya. Nek tidak dapat membunuh David dengan 10% kekuatannya. Nek terdiam sesaat sebelum akhirnya sadar. Semua mata tertuju padanya dan David. Itu membuat Nek merasa sedikit malu. Sebagai seorang santo yang bermartabat, dia gagal membunuh David si semut setelah berteriak, mati. Baginya, ini hanyalah sebuah aib dan penghinaan besar. Kemarahan muncul lagi dalam pikirannya. Nek langsung meningkatkan kekuatannya. Ledakan. Gelombang energi yang tiba-tiba melemparkan Celeste dan Nova ke udara lagi. Petugas setengah baya dan 7 peri di kejauhan juga terkena dampaknya. Mereka bahkan tidak berada di alam abadi. Oleh karena itu, hanya dibutuhkan gelombang kejut kecil dari seorang Saint untuk membunuh mereka sepenuhnya. Mereka tidak punya pilihan saat menghadapi krisis kematian. Oleh karena itu, mereka hanya bisa memperlihatkan ekspresi ngeri saat menyaksikan malapetaka yang mengancam mereka. Untungnya saat ini Nova mendarat di depan mereka. Sudah terlambat bagi Nova untuk merenungkan apapun. Nova mengeluarkan sebuah manik dari dadanya dan menghancurkannya. Kemudian, sebuah perisai muncul, menutupi pelayan setengah baya dan 7 peri dan menghalangi gelombang kejut energi Next Saint Realm. Krisis kematian mereka dapat dihindari untuk sementara. Nova menghela napas panjang. Dia akhirnya menyelamatkan 7 peri. Jika ke-7 peri itu mati,
sekte warna-warni akan menjadi berita hangat. Setelah merasa lega beberapa saat, Nova terus menatap tajam ke arah Nek. Mati, teriak Nek. Pada saat yang sama, ia meningkatkan kekuatannya dari 10% menjadi 30%. Seberapa kuat itu? Di bawah energi Nek, ruangan yang sudah runtuh hancur seketika. Beberapa formasi pertahanan yang kuat juga dihancurkan. Ledakan. Bangunan tempat seluruh aula VIP berada lenyap dalam sekejap mata. Yang tersisa hanyalah puing-puing dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Bab 1527. Pemandangan itu kacau balau. Nova dan pelayan setengah baya, serta 7 peri, tetap berada di dalam perisai. Mereka tidak dirugikan dengan cara apapun. Tampaknya manik-manik yang dikeluarkan Nova juga merupakan harta langka. Celeste bergegas keluar dari reruntuhan dengan panik. Kondisinya jauh lebih buruk dibanding Nova yang berada di dalam perisai. Pakaiannya compang camping, memperlihatkan kulit halus di baliknya. Ada juga darah di sudut mulutnya. Setelah Celeste keluar, dia segera melihat ke arah Nek dan David sebelum dia sempat memeriksa dirinya sendiri. Dia tahu David kini pasti sudah meninggal, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berharap akan adanya keajaiban. Ketika dia melihat mereka berdua, sekilas terlihat ekspresi terkejut di matanya. David belum meninggal. Keduanya masih pada posisi semula. Baiklah, Celeste bukan satu-satunya yang menunjukkan ekspresi terkejut. Nova dalam perisai juga berseri-seri. Memang, dia tahu David bukanlah orang biasa karena Penatua Red sangat menghargainya. Dia hanyalah seorang ruler ranker pemula namun dia sudah berhadapan langsung dengan seorang prasuci sebanyak 2 kali. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang abadi. Bahkan Nova, seorang sovereign ranker puncak, akan mati jika dia berhadapan dengan Nek, seorang presain. Tak peduli taktik apapun yang digunakan Daud, apa yang ia ciptakan adalah mukjizat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang lain di dalam perisai semuanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Nek, sang santo yang kuat, gagal membunuh David 2 kali. Benar saja, mereka yang bisa memasuki aula VIP sekte warna-warni semuanya luar biasa. David mampu melawan Nek, sang santo, di usia muda, jadi masa depannya pasti tak terbatas. Ketujuh peri itu memandang David. Meskipun Nek mencengkeram bagian atas kepalanya dan dia tidak bisa bergerak, ekspresi tenang David sangat dihormati di hati ketujuh peri. Mereka bahkan merasa bahwa David tidak akan mati hari ini. Dia akan menjadi ruler ranker pertama yang selamat dari serangan Sein. Nek juga terkejut saat ini. Dia menggunakan 30% kekuatannya sebagai prasein pemula, tetapi dia tidak dapat menghancurkan kepala David dan membunuhnya. Ini sungguh tidak dapat diterima. Kapan ruler ranker menjadi begitu sulit dibunuh? Apakah dunia telah berubah? Atau aku terlalu lemah? Nek merasa ragu pada dirinya sendiri. Lalu dia melihat sekelilingnya. Akibat serangannya sendiri telah menghancurkan ruangan sekte Iridescent, jadi itu membuktikan bahwa kekuatannya tidak ada masalah. Aula VIP sekte Iridescent bukanlah bangunan biasa. Tidak hanya dibangun menggunakan kayu terkuat, tetapi juga memiliki beberapa formasi pertahanan kuat yang diukir di dalamnya. Namun, David, yang menjadi pusat serangan, tidak terluka. Mata Nek tertuju pada David, dan dia mengamati ekspresi tenang David. Ada cahaya dingin di matanya. Bocah ini masalahnya. Bab 1528. Aula VIP sekte Iridescent diratakan dengan tanah dan menjadi reruntuhan. Suara keras itu juga membuat anggota sekte Iridescent khawatir. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju tempat kejadian dengan cepat. Banyak celah ruang angkasa juga muncul, dengan anggota senior sekte Iridescent keluar dari celah tersebut. Lady Dream, apa yang terjadi di sini? Tanya seorang anggota senior. Nova keluar dari perisai, menatap para anggota senior yang telah tiba, dan berkata kepada anggota biasa yang mendekat, kalian semua harus mundur terlebih dahulu. Hentikan yang lain dan jangan biarkan siapapun mendekat. Lady Dream, seseorang masih ingin bertanya. Lakukan apa yang kukatakan, keluar. Teriak Nova. Ya, Nona mimpi.
Para anggota senior Sekte Iridescent mundur dengan cepat untuk menghentikan anggota lain yang terbang di atas. Nova berbuat demikian karena takut jika Nek menjadi gila dan melakukannya lagi, Sekte Iridescent akan menderita banyak korban. David, aku tidak tahu teknik apa yang kau gunakan, tapi kau pikir kau bisa bertahan hidup hanya dengan melakukan itu. Kau terlalu naif. Aku akan menghancurkan kepalamu hari ini. Nek meludah dengan gigi terkatup. Kenyataannya, jika dia mengubah tekniknya setelah gagal pertama kali, David tidak akan mampu menolaknya. Namun, Nek tidak mau dan tidak bisa. Dia bersikeras membunuh David dengan cara ini. Nek, harus kukatakan kau banyak bicara. Ada pepatah di kampung halamanku bahwa penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Jika kau banyak bicara omong kosong hari ini, kau ditakdirkan untuk menderita di masa depan, kata David dengan tenang. Kamu minta mati. Telingaku sudah menjadi keras karena mendengar omong kosongmu itu, tapi aku masih hidup sekarang. Nek menatap David dan berhenti berbicara. Setiap kali dia menjadi orang pertama yang bicara, dia akhirnya mendidih. Di sisi lain, David masih tampak tenang dan kalem. Oleh karena itu, Nek terus meningkatkan kekuatan tangannya. Kali ini, untuk memastikan tidak ada yang salah, Nek berencana membunuh David secara langsung dengan 80% kekuatannya. Namun, pada saat ini, udara tiba-tiba membeku. Nek terkejut, dan tangannya juga berhenti. Kemudian terdengar suara dingin dari segala arah. Nek, ini Sekte Iridescent. Sampai kapan kau akan main-main? Apa kau benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di Sekte Iridescent yang bisa mengalahkanmu? Mendengar suara ini, Celeste menangis bahagia. Kita terselamatkan. Celeste kenal suara ini. Meski bukan gurunya Eira, dia tetap salah satu tetua terhormat dari Sekte Iridescent di Saint Realm. Dengan kehadirannya, Nek tidak akan berani berbuat apapun. Celeste bukan satu-satunya yang bergembira, Nova dan yang lainnya pun sangat gembira mendengar suara ini. Penatua yang terhormat akhirnya muncul. Mereka akhirnya diselamatkan. Penatua yang terhormat, ada yang ingin saya katakan. Saya tidak menyebabkan situasi saat ini karena saya membuat keributan. Sebaliknya, itu karena seseorang telah bertindak terlalu jauh. Seseorang tidak dapat menghina seorang Saint di Kerajaan Bintang, tetapi saya telah sangat dihina di sini hari ini. Anda juga seorang Saint, jadi saya yakin Anda dapat memahami saya. Jika Anda berada di posisi saya, Anda akan melakukan hal yang sama seperti saya, Nek menjelaskan dengan keras. Hanya menilai dari suara orang lain, dia tahu bahwa orang ini jelas bukan lawannya. Kekuatan para orang suci yang lebih tua ini, yang telah mengumpulkan kekuatan mereka selama puluhan ribu tahun, benar-benar tak terduga. Mereka tidak bisa menghina Anda, tetapi Anda bisa menghina kami. Anda menyakiti rakyat kami dan menghancurkan gedung-gedung kami. Bukankah Anda menghina kami dengan melakukan itu? Penatua yang terhormat, mari kita bersikap masuk akal. Anda belum menanyakan detail masalah ini dengan jelas, jadi tidak pantas bagi Anda untuk bersikap sewenang-wenang. Masuk akal. Apakah Kerajaan Bintang tempat untuk bernalar? Ini tempat untuk orang-orang yang berkuasa. Siapapun yang terkuat akan membuat aturan. Bagaimana kalau kita berduel dan siapapun yang menang akan membuat aturan? Penatua yang terhormat, Anda pasti bercanda. Bagaimana mungkin saya, seorang junior, melawan Anda? Bukankah saya akan meminta untuk disiksa? Karena kau tidak berani melawanku, maka aku akan memberimu waktu sebulan untuk mengembalikan tempat ini ke keadaan semula. Kau tidak diperbolehkan menggunakan sumber daya apapun dari Sekte Iridescent. Jika kau tidak bisa melakukannya, aku dan saudara perempuanku akan pergi ke keluargamu. Bab 1529. Ketika Nek mendengar bahwa keempat tetua terhormat dari Sekte Iridescent akan mengunjungi keluarga Simmons, dia menjadi panik. Dia bahkan tidak dapat mengalahkan satu pun dari mereka, apalagi 4. Bahkan jika dia meminta bantuan sang Grandmaster, mereka tetap tidak akan menang. Dia tidak bisa membiarkan mereka pergi ke keluarga Simmons. Namun, Nek menolak untuk segera menundukkan kepala dan mengakui kekalahan. Telah ditetapkan dalam konvensi alam semesta bahwa orang suci tidak dapat bertindak semaunya di Kerajaan Bintang.
Terutama jika terjadi antara dua orang suci karena daya rusaknya akan sangat besar. Jika kedua pihak bertarung secara nyata, hal itu akan menyebabkan kerugian yang tak terkira bagi kerajaan bintang. Saat itu, dua orang suci bertarung terlalu intens selama pertempuran mereka dan akibatnya telah menghancurkan benua yang dihuni oleh ratusan juta orang. Gempa ini menyebabkan benua itu hancur dan lebih dari 9,9% kehidupan di benua itu mati. Pertempuran itu digambarkan sebagai bencana. Orang-orang di benua itu juga telah mengalami apa yang tampaknya merupakan akhir dunia. Banyak sekali nyawa yang melayang karena ketakutan dan putus asa. Sejak saat itu, untuk menghindari terulangnya situasi mengerikan itu, Konvensi Alam Semesta menambahkan satu peraturan lagi. Orang suci tidak diizinkan mengambil tindakan di kerajaan bintang. Jika tidak, mereka akan dihukum secara kolektif oleh semua orang suci kerajaan bintang. Jika mereka ingin bertarung, mereka harus meninggalkan Star Kingdom dan bertarung di kehampaan luar. Tidak akan ada yang peduli jika mereka melakukan itu. Tentu saja ini tidak mutlak. Nek berhasil membatasi kekuatannya pada jarak yang kecil dan tidak menyebabkan kerusakan apapun, jadi semua orang juga menutup mata dan tidak terlalu memperhatikannya. Orang-orang suci seharusnya memperoleh hak-hak yang layak mereka dapatkan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melawan kalau dimarahi. Mungkin tidak ada orang suci yang menyetujui hal itu. Semua orang hampir mati karena mengalami kesulitan yang tak terkira dan bekerja keras untuk menjadi orang suci hanya agar lebih unggul dari yang lain dan menikmati rasa hormat dan kekaguman dari banyak orang. Kalau hasil yang mereka dapatkan setelah semua ini adalah pembatasan yang lebih banyak, tidak ada seorang pun yang akan menerima ini. Lebih jauh lagi, semua kehidupan di kerajaan bintang, baik manusia maupun ras lain, akan ditambahkan ke suatu organisasi secara otomatis setelah mereka mencapai alam suci. Nama organisasi ini ialah Persatuan Orang Suci. Konvensi Alam Semesta dibuat oleh Asosiasi Orang Suci. Semua orang suci di Star Kingdom dikelola oleh Asosiasi Orang Suci. Akan tetapi, Asosiasi Orang Suci tidak memiliki berbagai aturan dan ketentuan yang ketat seperti pasukan lain di kerajaan bintang. Asosiasi Orang Suci sebetulnya adalah organisasi yang sangat santai. Peran mereka yang terbesar adalah mengumpulkan semua orang suci di kerajaan bintang saat kerajaan bintang menghadapi krisis dan bekerja sama untuk melawan krisis tersebut bersama-sama. Pada saat yang sama, hal itu juga akan membatasi perilaku buruk seorang Saint di kerajaan bintang untuk menghindari perselisihan internal yang serius di kerajaan bintang. Sedangkan untuk masalah-masalah remeh lainnya, Persatuan Orang Suci tidak akan mempermasalahkannya. Penatua yang terhormat, kau bertindak terlalu jauh. Lagi pula, aku juga seorang Saint, dan di kerajaan bintang, seorang Saint tidak bisa dihina. Ini diakui oleh semua orang. Bocah David ini langsung memarahi keluargaku. Bukankah seharusnya aku melawan? Mengenai apa yang kulakukan, aku dibutakan oleh amarah. Jadi, mohon, Penatua yang terhormat, maafkan aku, kata Nek sambil mengerutkan kening. Apakah menurutmu benar untuk bertindak sembrono di Sekte Iridescent karena kamu marah? Biar ku beritahu, Nek, untungnya, insiden hari ini tidak menimbulkan korban jiwa. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari sini dengan selamat. Kami para saudari sudah lama tidak keluar dan semua orang hampir melupakan kami. Jangan paksa kami untuk menggunakanmu sebagai cara untuk menunjukkan kekuatan kami, kata tetua terhormat dari Sekte Iridescent dengan nada bermusuhan. Selama periode ini, rencana mereka ditunda sementara karena tubuh Celeste yang memikat diaktifkan. Akibatnya, keempat saudari itu berada dalam suasana hati yang buruk. Kemudian, Nek secara kebetulan menimbulkan masalah. Jika Celeste tidak membawa kembali Lorraine untuk menenangkan suasana hati para tetua terhormat, Nek pasti sudah menderita hari ini. Asosiasi Orang Suci tidak mengizinkan orang suci bertempur di kerajaan bintang karena mereka takut akibat pertempuran tersebut akan menimbulkan banyak korban dan dampak buruk. Akan tetapi, selama segala sesuatunya dilakukan dalam skala kecil, Asosiasi Orang Suci tidak akan peduli. Bab 1530. Jika para suster ingin memberi Nek pelajaran, akankah mereka memberinya kesempatan untuk melawan? Tentu saja tidak. Sekalipun Nek juga seorang suci,
dibandingkan dengan keempat tetua terhormat dari Sekte Warna-Warni, dia masih jauh tertinggal. Nek sangat marah ketika pihak lain tidak memperlihatkan rasa hormat kepadanya sedikitpun. Namun, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau sampai terjadi perkelahian, mungkin sudah berakhir bahkan sebelum dia bisa berbuat apa-apa terhadap keempat orang suci dari Sekte Warna-Warni, yang mungkin saja merupakan orang suci sejati. Senior, jika Anda berkata demikian, maka saya, Nek Simons, akan mengaku kalah hari ini, tetapi saya akan tetap mengajukan banding ke Asosiasi Orang Suci. Terserah, kata sebuah suara meremehkan. Keempat saudari itu merupakan tokoh senior dalam Persatuan Orang Suci, dan status mereka dalam Persatuan Orang Suci tidaklah rendah. Akankah mereka takut dengan daya tarik Nek, seorang Saint baru? Konyol sekali. Baiklah, aku akan mengaku kalah dan akan melakukan apa yang kau minta, tapi aku ingin membawa David pergi. Dia telah menghina keluargaku dan harus menerima hukuman yang paling berat. Nek, kamu tidak dalam posisi untuk tawar-menawar denganku. Jika kamu waras, keluarlah dan jangan membuatku berubah pikiran, atau aku pasti akan memaksamu meninggalkan sesuatu di sini hari ini. Anda, Nek membeku di tempatnya. Tangan kanannya masih memegang kepala David. Dia tidak ingin pergi, tetapi dia tidak bisa tinggal. Jelas, dia tidak rela membiarkan David pergi seperti ini. Namun, apa yang dapat dia lakukan jika dia menolak? Sejujurnya, Nek tidak akan berani membunuh seseorang di aula VIP di hadapan para tetua terhormat Sekte Iridescent. Masih ada kesenjangan antara keluarga Simons dan Sekte Iridescent. Kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Sekalipun Grandmaster keluarga Simons telah disembuhkan, dia dan Nek tetap bukan tandingan Sekte Iridescent. Terlebih lagi, sang Grandmaster masih terluka parah. Penatua yang terhormat, David bukan dari Sekte Iridescent. Apakah Anda benar-benar ingin berselisih dengan keluarga Simons karena dia? Tanya Nek dengan enggan. Ini masalah prinsip. Kalau anak ini tidak ada di sini, aku tidak akan peduli padanya, tapi karena dia anggota Sekte Iridescent, kau tidak bisa membawanya pergi. Jika tidak, Sekte Iridescent akan menjadi bahan tertawaan di Kerajaan Bintang. Mengenai akibatnya, apakah menurutmu aku, Sekte Iridescent, takut pada keluargamu? David menghela napas lega saat mendengar ini. Saya selamat. Dia dapat melihat bahwa Nek takut kepada para tetua terhormat dari Sekte Iridescent. Harus ada kesenjangan tertentu antara kekuatan kedua belah pihak. Sekarang setelah tetua yang terhormat itu berbicara, Nek mungkin tidak akan berani membunuhnya. Sekalipun ia berani, asal David dapat bertahan dan tidak terbunuh seketika, para tetua terhormat dari Sekte Iridescent masih dapat menyelamatkannya. David akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak gugup menghadapi krisis kematian saat ini. Namun, dia tahu bahwa perasaan gugup dan takut tidak ada gunanya karena dia telah mencapai titik ini. Sekalipun David berlutut memohon belas kasihan, Nek tetap tidak mengampuni dia. Lagi pula, jika David melakukan hal itu hanya akan menyenangkan Nek.